Halo Gen Mas. Keren Timnas eFootball Indonesia baru saja mencetak sejarah dengan menjuarai FIFA eWorld Cup 2024 juara dunia. Keren banget. Ini membuktikan bahwa generasi emas anak bangsa mampu bersaing di level dunia. Sebuah tim muda berbakat mewakili Indonesia di panggung dunia, menghadapi lawan-lawan terkuat dari berbagai negara seperti Prancis, Brasil, dan Spanyol. Dengan strategi matang, ketenangan luar biasa, dan mentalitas baja, mereka mengubah mimpi menjadi kenyataan. Keberhasilan ini tidak hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga pelajaran penting tentang kegigihan, kolaborasi, dan ketangguhan untuk kita semua. Yuk, simak perjalanan epik mereka, dan mari ambil inspirasi berharga apa untuk masa depan kita. Pasti bisa. It's the selection process, the group stages, the knockout. One more from Brazil. Rafinha inside. Indonesia! Indonesia win the FIFA eWorld Cup. Indonesia will lift the trophy as the best nation. Rizky Faidan, Look at what it means. everyone is the moment you were looking for, Faidan. 5 years later, you did it, world champion. I can tell you now, Indonesia. Asia secured the world champion. Yeah, they did, Milos. What a way to close it out. The Asia Cup champions now. One final time. Your FIFA eWorld Champions, Team Indonesia! Generasi emas anak bangsa, mari simak ini sampai selesai. Komen di bawah apakah kalian juga ingin berprestasi di dunia, menjadi seorang juara dunia, entah dalam hal apapun itu. 2021 saya juga pernah memenangkan medali emas dan menjadi juara dunia di IRTC, International Research Teacher Competition. Nah, kita akan bahas detail semua inspirasi itu. Timnas eFootball Indonesia juarai FIFA eWorld Cup 2024, sang legenda, sang juara dunia. Mulai dari profil dan prestasi Timnas eFootball, perjalanan menuju gelar juara, strategi dan analisis kemenangan, serta kesimpulan dan quote inspirasional dari para pemain ini. Technological change is relentless. Right now, AI is making decisions faster than humans. 5G is connecting billions of devices in real time, and blockchain is redefining security and finance. These innovations aren't just distant possibilities, they're all... November 11th, 1918. All across the Western Front, the clocks that were lucky enough to escape warned them of suddenly. Then, Martin Tesla used to set up new laboratories with his laboratories for... Profil Timnas eFootball Indonesia di FIFA eWorld Cup 2024 yang diwakili oleh Rizky Faidan, Elga Cahaya Putra, dan Muhammad Akbar Paudi mencatatkan sejarah baru dengan menjuari FIFA eWorld Cup 2024 kategori konsol. Prestasi ini tidak hanya merepresentasikan keunggulan teknis dan mentalitas yang tinggi, tetapi juga merupakan hasil dari
perencanaan strategis yang matang, kerjasama kolektif, serta kemampuan beradaptasi secara dinamis terhadap tekanan dan tantangan di level internasional. Keberhasilan ini menegaskan posisi Indonesia sebagai kekuatan baru di dunia e-sport global, gitu ya. Jadi kita akan bahas tentang profil pemain timnas. Yang pertama adalah Rizky Faidan. Nah, siapakah seorang Rizky Faidan ini? Anak yang menjuarai dunia World Cup 2024 ya. Jadi beliau ini dia lahir tanggal 2 Maret 2003, asalnya adalah Bandung, Jawa Barat. Karirnya, Rizky Faidan merupakan figur sentral dalam transformasi e-football Indonesia. Debutnya pada tahun 2016 di ajang Pro Evolution Soccer atau PES Southeast Asia Champions League di Vietnam menjadi awal perjalanan yang memukau. Partisipasinya di PES League World Final 2019 itu diikuti dengan dominasi di Indonesia Football A-League ya, IFEL 2020 dan 2021, menunjukkan kapasitasnya untuk bersaing di panggung dunia. Dikenal dengan kreativitas taktis dan eksekusi serangan yang presisi ya, Rizky sering menjadi penggerak utama dalam momen-momen kritis. Perannya adalah sebagai seorang pemain inti yang bertugas menciptakan peluang, memecah kebuntuan, dan memimpin lini serang dengan efisiensi tinggi. Kemudian yang kedua ada Elga Cahya Putra. Lahir 19 November 1997, sangat muda sekali. Asalnya dari Lampung. Karirnya Elga Cahya Putra adalah pilar stabilitas dalam tim. Bermula dari di tahun 2018, ia telah menjadi tokoh penting yang membawa Indonesia menjuarai IESF 14 di Bali World Championship 2022. Elga terkenal karena kemampuannya menjaga ritme permainan, ya, ketenangan dalam situasi tekanan tinggi, dan kontribusi taktis yang vital, seperti itu ya. Jadi peran dari Elga adalah menjadi pemain inti yang menjaga keseimbangan permainan melalui distribusi bola yang cermat, perlindungan defensif, dan koordinasi lini tengah yang mantap. Kemudian yang ketiga adalah Muhammad Akbar Paudi. Tanggal lahirnya adalah 13 November 2001. Asalnya dari Gorontalo, Indonesia banget ya. Bhinneka Tunggal Ika dari berbagai wilayah di Indonesia. Akbar ini merupakan aset strategis dalam skuad. Keberhasilannya di Piala Presiden eSport 2021 dan penampilannya di ISF 15 World Championship menunjukkan pengalamannya dalam turnamen besar. Sebagai pemain cadangan, ia memberikan fleksibilitas dan dinamika tambahan dalam pengaturan strategi. Perannya sebagai seorang pemain cadangan yang vital sering digunakan sebagai pengubah permainan dengan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kebutuhan taktis yang berkembang selama pertandingan. Keren! Perjalanan menuju gelar juara FIFA World Cup 2024 yang pertama adalah babak penyisihan grup ya. Jadi di babak penyisihan grup ini Indonesia bergabung dalam grup A bersama tim-tim unggulan seperti Spanyol, Belanda, dan Inggris. Kekalahan tipis 1-2 dari Spanyol menjadi momentum pembelajaran penting, terutama karena Indonesia kehilangan keunggulan pada menit-menit akhir waktu itu ya. Namun, ternyata mereka mampu bangkit dengan kemenangan 3-1 atas Inggris ya, melalui kolaborasi mantap antara Rizky dan Elga. Dalam laga ini, Elga berhasil menunjukkan perannya sebagai jangkar permainan dengan asis yang jenius, sementara Rizky mengeksekusi peluang dengan sempurna. Kemudian masuk babak gugur ya, babak knockout gitu ya. Di perempat final ini yang seru sekali, Indonesia menghadapi Maroko dalam pertandingan yang penuh ketegangan. Leg pertama itu dimenangkan dengan skor 1-0 berkat gol tunggal dari Rizky. Di leg kedua, Maroko sempat menyamakan agregat. Namun Elga memastikan kemenangan Indonesia melalui gol dramatis di menit ke-89 yang lahir dari skema bola mati yang dirancang dengan apik sekali ya. Kemudian semifinal melawan Turki, ini adalah salah satu laga yang harus ditonton karena babak pertama itu keren sekali ya. Melawan Turki, pertandingan berlangsung sengit hingga waktu normal berakhir imbang
1-1 sampai menjadi 4-4. Sangat sengit. Adu penalti menjadi penentu. Di adu penalti ini sangat menegangkan. Kalau kalian ada waktu luang silahkan tonton di Liga melawan Turki ini di FIFA World Cup ini. Sangat-sangat seru sekali karena sampai pada adu penalti. Adu penalti ini menjadi penentu. Rizky dan Elga dengan ketenangan luar biasa mengambil eksekusi penalti dan berhasil. Sementara kiper virtual Indonesia menggagalkan 2 tendangan lawan. Skor penalti yaitu 4-2 mengantarkan Indonesia ke final ya. Game pertama melawan Turki benar-benar dramatis dengan skor pertandingan 4-4. Wajib ditonton FIFA World Cup ini. Nah, puncaknya yang paling menarik adalah final ya. Finalnya adalah melawan Brazil, melawan Neymar di FIFA World Cup itu. Keren. Ya. Di final ini menjadi ujian mentalitas tertinggi bagi Indonesia. Di leg pertama, Indonesia tertinggal 0-1 hingga penghujung babak kedua. Dalam momen krusial, lagi-lagi Rizky dan Elga memimpin epic comeback. Comeback is real. Epic comeback dengan 2 gol beruntun. Dengan 2 gol beruntun dalam 5 menit terakhir. Keren, luar biasa nih. Dan ini juga salah satu pertandingan paling dakdikdukder yang harus ditonton partai final game 1 ya terutama ya. Gol pertama lahir dari tendangan sudut yang dieksekusi presisi oleh Rizky, sementara gol kedua itu berasal dari serangan balik yang cepat yang diselesaikan oleh Elga. Leg kedua berlangsung dengan intensitas tinggi, tetapi Indonesia kembali unggul 2-1 melalui penalti heroik Rizky, memastikan agregat kemenangan Indonesia menjadi 4-2. Nah, sekarang kita bicara strategi dan analisis kemenangan. Jadi kombinasi pemain dan peran yang terpadu, Rizky Faidan dan Elga Cahaya Putra membentuk duet inti yang saling melengkapi dalam hal kreativitas serangan dan stabilitas defensif. Muhammad Akbar Paudi memberikan fleksibilitas bagi pemain cadangan dan memberikan masukan-masukan dari luar pertandingan ya, karena dia memiliki visual, pandangan tanpa memegang stick, tapi dia memiliki pandangan yang objektif. Jadi sangat berpengaruh juga meskipun termasuk sebagai seorang pemain cadangan. Tidak ada bedanya ya, semua adalah pemain timnas Indonesia. Memungkinkan tim ini beradaptasi dengan berbagai gaya permainan untuk melawan lawan. Fleksibilitas taktis dan penguasaan permainan, tim ini unggul dan mendominasi dengan penggunaan formasi yang adaptif. Memanfaatkan pressing tinggi untuk memaksa kesalahan lawan. Skillnya luar biasa memang, dari sisi umpan dan merebut bola mereka sangat kontrol sekali, bagus sekali. Pola serangan sayap yang eksplosif dan eksploitasi ruang di lini tengah menjadi ciri khas permainan timnas Indonesia di FIFA World Cup ini ya. Yang kedua yang menjadi penentu adalah ketahanan mental dalam situasi kritis. Ini fakta menariknya ya. Jadi ketenangan pemain Indonesia itu terlihat dalam rata-rata heart rate-nya. Mereka yang berada pada kisaran 65 sampai 75 BPM selama pertandingan penting. Bayangin mereka detak jantungnya itu, heart rate-nya sangat-sangat normal, nggak seperti orang-orang yang sedang tegang. Jadi mentalitasnya memang diakui luar biasa, benar-benar luar biasa. Dibandingkan dengan lawan yang mencapai 85 sampai 100 BPM, bahkan seringnya di atas 100. Meskipun sempat sesekali Elga itu di atas 140-an gitu ya. Tapi di final itu memang luar biasa ketenangannya. Hal ini menegaskan ketahanan psikologis mereka dalam menghadapi tekanan yang ekstrim, benar-benar pressure. Kemudian analisis strategis terhadap lawannya. Melalui analisis berbasis data dari rekaman pertandingan, tim Indonesia ini mampu mengidentifikasi kelemahan lawan dan menyesuaikan strategi dengan cepat. Jadi tim ini memang solid gitu ya, worknya memang bareng-bareng, memang kolektif, dan memang chemistry-nya sangat bagus. Ini itu menjadi keunggulan kompetitif yang konsisten sepanjang turnamen. Kita lihat coba statistik dan kontribusi pemainnya. Top skor bisa dikatakan
peran ofensif Rizky Faidan dan kontribusi defensif dari Elga Cahaya Putra itu menjadi pilar keberhasilan tim. Statistik mencerminkan sinergi yang solid di antara para pemain. Statistik kemenangan Indonesia memenangkan semua pertandingan di babak gugur. Jadi semua pertandingan dimenangkan di babak gugur, kecuali semifinal yang ditentukan lewat adu penalti. Dominasi taktik mereka menjadi penentu utama keberhasilan. Sekarang kita masuk ke kesimpulan dan quote inspirasi ya. Jadi nih, Rizky Faidan, salah satu perwakilan timnas eFootball Indonesia menjelang partisipasi dalam FIFA World Cup 2024, dia bilang gini ya, kami akan berjuang dengan semangat tinggi. Setelah sukses di AFC Asian Cup, kami ingin membawa Indonesia melangkah jauh di Piala Dunia kali ini. Ini adalah kesempatan pertama kita dan kita akan melebarkan sayap Garuda di turnamen ini. Anak muda yang bilang kayak gitu ya. Pernyataan ini mencerminkan tekad dan semangat tim untuk mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Ini adalah semangat yang sama dengan Elga Cahaya Putra dan Muhammad Akbar Paudi yang sama-sama bekerja bersama di tim ini sebagai sebuah satu kesatuan tim. Prestasi dan dedikasi mereka dalam membawa timnas eFootball Indonesia ke panggung dunia sudah menjadi inspirasi tersendiri bagi generasi muda. Maka sudah seharusnya nih, tidak seharusnya main PS dilarang lagi dengan catatan tidak terlalu, gitu ya. Jadi keberhasilan timnas eFootball Indonesia di FIFA World Cup 2024 ini mencerminkan perpaduan antara kerja keras, dedikasi, semangat pantang menyerah, dan keunggulan taktis. Prestasi ini tidak hanya mengharumkan nama Indonesia, tetapi juga memberikan inspirasi bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi di bidang e-sport, begitu ya. Dengan pencapaian ini, Indonesia menegaskan posisinya sebagai kekuatan yang akan selalu diperhitungkan dalam dunia e-sport internasional. Pesan terakhir, boleh bermain game, tapi terlalu banyak bermain game yang tidak boleh, gitu ya. Selanjutnya kita akan bahas bahwa fakta penting gamers ini adalah anak-anak yang cerdas. Jangan salah, mereka adalah anak-anak yang rajin berlatih dan rajin belajar, dan mereka anak-anak yang tetap tidak pernah meninggalkan sekolahnya. Semangat! Technological change is relentless. Right now, AI is making decisions faster than humans. 5G is connecting billions of devices in real time, and blockchain is redefining security in finance. These innovations aren't just distant possibilities, they're all... November 11th, 1918. All across the Western Front, the clocks that were lucky enough to escape the warrior themselves. Then, money that Tesla used to set up new laboratories in New York. But with his laboratories